jenengan menganggap kalau jenengan ada di Mekah doanya dikabulkan, kalau di Indonesia doanya dikabulkan, karena di Hongkong gak dikabulkan karena Allahnya beda? Waliyatubillah. Sama. Selama jenengan mau mengangkat tangan, rahmat Allah terbuka luas. Sekarang pertanyaannya, ketika rahmatnya sudah terbuka luas, kasih sayangnya sudah banyak, kapan mau kembali? Kapan mau kembali pulang? Kapan? Bukan pulang Indo maksud saya. Pulang ke Allah. Kapan mau pulang ke Allah? Sekarang dong. Jangan ditunda. Sekarang saya pulang. Urusan habis ini balik lagi. Oke, nice. Nah, sekarang aja kembalinya. Niatkan taubat itu dimanapun dan kapanpun ya. Karena kita tidak tahu akan diwafatkan dalam keadaan apa. Jadi Rasulullah SAW, Rasul, teman-teman, kakak-kakak, Rasul, surga itu gak akan dibuka kecuali nama kanjeng Nabi dahulu yang disebut. Kita gak akan masuk surga kalau kita tidak beriman terhadap Rasulullah. Iya enggak? Tahu enggak? Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, beliau itu dalam sehari bertaubat sebanyak 70 kali. Di dalam riwayat yang berbeda 100 kali. Bayangin kanjeng Nabi taubatnya sehari itu 100 kali. Seorang Nabi, seorang Rasul, manusia paling dekat dengan Allah, minta dikit langsung jebret doanya di bumi. Syafaat di akhirat nanti itu lewat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu saja gak kepedean. Masih sempat sehari bertaubat 70 kali, 100 kali. Sekarang kita Nabi bukan, Rasul bukan, sholat sering ditinggalkan, amalan-amalan begini dan begitu, sok-sokan gak mau taubat. Makanya taubat itu bukan satu kali, taubat itu setiap hari dan sering. Dalam keadaan meninggalkan sholat, taubat. Dalam keadaan mabuk, taubat. Dalam keadaan dugem, taubat. Dalam keadaan berzina, taubat. Dalam keadaan buka aurat, taubat. Dalam semua keadaan taubat. Dan taubatnya itu ke siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya yang mau menerima jenengan di saat yang lain tidak mau menerima. Kadang Allah menguji hambanya dengan sosok yang dia cintai untuk menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat pulang. Kadang Allah menguji kita dengan diuji kesetiaan orang-orang yang di sekitar kita untuk menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya tempat pulang itu ada. Kadang menguji kita dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Gak harus dengan pasangan, kadang-kadang dengan kawan, kadang-kadang dengan orang tua, kadang-kadang dengan anak, untuk menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang pantas kita tinggali sebagai rumah. Ujian dan cobaan tidak melulu bermakna azab. Ada yang menganggap setiap ujian yang datang itu berarti Allah mengazab saya. Tidak. Kadang-kadang ujian datang untuk menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang tersisa. Karena apa? Karena Allah itu maha pencemburu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Allah itu cemburu ketika kita lebih banyak bergantung kepada selain Allah daripada Allah. Ketika kita mengandalkan selain Allah daripada Allah. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahmatullah ta'ala alaihi berkata, Man 'allaqa qalbahu bi ghairillah 'udziba bihi. Bisa. Nah, baik. Imam Ibnul Qayyim rahmatullah ta'ala alaih itu berkata, Man 'allaqa qalbahu bi ghairillah 'udziba bihi. Ini bisa buat status ini. Barang siapa
Oh, mau diulang? Bentar dulu. Sudah? Gimana biar keren? Gini ya. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Man 'allaqa qalbahu bi ghairillah 'udziba bihi." Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Maka barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada orang tuanya, dia akan disiksa dengan orang tuanya. Barang siapa menggantungkan hatinya kepada pasangan, dia akan disiksa dengan pasangannya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada putra atau putrinya, maka dia akan disiksa dengan putra atau putrinya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada pekerjaannya, kepada fisiknya, kepada tubuhnya, kepada kemampuan yang dimiliki, maka dia akan disiksa dengannya. Disiksa dengan apa? Kalau kamu terlalu sayang sama orang tua, sampai di level kamu sudah tidak lagi menengok Allah yang menghidupkan kedua orang tua, kalau orang tua pergi, sakitnya gimana? Disitulah rasa sakitnya. Kalau mengandalkan pasangan, kalau pasangannya dibeli, gimana? Kalau sama anak, anaknya pergi, meninggalkan jenengan semua, gimana? Mengandalkan fisik, taunya fisik makin melemah. Maka benarlah perkataannya, barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Sedangkan kalau kita menggantungkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, Allah lah satu-satunya yang tersisa, Allah lah satu-satunya yang mau menerima kita apa adanya. Bahkan dalam keadaan kita telah mengkhianati Allah sepenuhnya, selama kita mau kembali, kita telah mengkhianati Allah dengan kemaksiatan, mengkhianati Allah dengan kesyirikan bahkan, wal'iyadzubillah. Dengan satu syarat, kita mau kembali pulang, kita mau bertobat, kita mau beristighfar, kita mau untuk kembali menengok Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mau menerima kita. Barakallahu fikum. Sudah berapa menit? Saya sisa berapa menit? Hah? Ini yang terakhir. Maka seseorang yang kembali kepada Allah, yang dekat dengan Allah, itu ada 3 momen. Ada 3 momen. Pertama, orang yang dari awal sudah dekat dengan Allah. Sebenarnya ada 4, tetapi ada beberapa yang gak perlu kita bahas. Yang dari awal lahir sampai meninggal itu dekat dengan Allah, itu gak perlu kita bahas, oke? Yang dari awal sampai meninggal itu sudah dekat dengan Allah, gak perlu kita bahas. Itu model yang pertama. Model yang kedua, dia terlahir dalam keadaan banyak sekali dosanya, lingkungannya begitu buruk, atau mungkin berbagai macam hal, tetapi di akhir hayatnya dia dekat dengan Allah. Maka sungguh dia telah beruntung. Jadi ngomongin taubat itu ada 3 macam manusia. Yang pertama gak perlu kita bahas yang tadi ya, sehingga tersisa 3 ya. Yang pertama, orang yang tumbuh dalam keadaan agama itu jauh dari dia. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia dekat dengan Allah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Contohnya ada Sallallahu alaihi wasallam, ada satu sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang bahkan dipastikan masuk surga oleh lisan Rasulullah sendiri, padahal gak pernah bersujud. Tapi bukan ini ada gak pernah bersujud, gak pernah sholat, bukan berarti meninggalkan sholat itu oke. Makanya diganti dulu, oke? Ada satu sahabat, ini awalnya kafir, gak mau masuk Islam. Kenapa gak mau masuk Islam? Karena banyak hal, karena perkara-perkara duniawi, karena takut bangkrut. Sampai-sampai ikut memerangi Rasulullah di salah satu perang. Tiba-tiba menjelang perang Uhud, seingat kami, sahabat satu ini tiba-tiba masuk Islam. Tiba-tiba masuk Islam, dan waktu sholat belum ditentukan, maksudnya belum berkumandang. Perang mau dimulai. Ya udah, sahabat satu tadi yang baru aja masuk Islam itu ikut berperang. Akhirnya ketepung luka, meninggal dunia, syahid.
Dan hal tersebut didengar oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berkata, sesungguhnya dia berada di surga. Ini menunjukkan apa? Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, sesungguhnya banyak di antara kita yang tumbuh mendewasa dalam keadaan melakukan amalan-amalan neraka, tetapi di akhir hayat malah melakukan amalan penduduk surga, kemudian masuk surga. Itu modelan yang pertama. Dan saya rasa banyak di antara kita yang termasuk ke dalam modelan yang pertama. Kemudian modelan yang kedua, dari awal dia tumbuh sampai dia meninggal, isinya sesat semua. Isinya sesat semua. Sesatnya bagaimana? Sesatnya orang-orang yang dia dari awal dia tumbuh, dia sudah tidak dengar atau tidak melekat kehidupannya dengan perkara-perkara agama, bahkan sampai mati pun begitu. Ini juga sebenarnya hakikatnya gak perlu kita bahas. Yang paling menyesakkan itu golongan yang ketiga. Siapa? Orang yang tumbuh di lingkungan agama, orang yang tumbuh di lingkungan religius, orang yang tumbuh di lingkungan yang dekat dengan Allah, kemudian di tengah perjalanannya dia berada di satu lingkungan karena faktor lingkungan, karena faktor ekonomi, karena faktor macam-macam, tiba-tiba dia meninggalkan Allah. Kemudian dia jauh dari Allah dan mati dalam keadaan jauh dari Allah. Maka sungguh dia jauh lebih rugi daripada golongan kedua tadi. Kenapa? Ibarat ya, ada dua anak, ada dua manusia. Yang satu buta dari lahir dan meninggal dalam keadaan buta. Sesak enggak? Sesak. Tapi yang satunya beda. Satunya ini masih sempat melihat. Di usia 20 tahun Allah butakan. Lebih sesak yang mana? Lebih sesak yang kedua, karena dia sudah tahu rasanya melihat itu bagaimana. Dia sudah tahu rasanya melihat itu indah. Oh, ternyata jalanan-jalanan Hong Kong begitu indah. Naik the peak indah. Naik ini indah. Tiba-tiba jadi buta. Maka buta setelah melihat lebih menyesakkan daripada buta sejak lahir. Sama seperti orang yang tadi. Kalau dari awal dia jauh dari Allah, kalau dari awal dia sudah dekat dengan Allah, kemudian karena faktor-faktor tertentu kemudian dia tiba-tiba jauh dari Allah, maka dia tidak akan bisa menikmati kemaksiatan. Iya, teman-teman, senikmat-nikmatnya jenengan semua menikmati kemaksiatan, kalau dulu pernah merasakan nikmatnya ibadah, itu nikmat maksiatnya gak akan pol. Iya tidak? Kalau kita pernah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya zikir, terus nyoba-nyoba ngelakuin kemaksiatan, maksiat yang kita lakukan tuh gak enak. Beda sama orang yang dari awal emang hidup di lingkungan maksiat. Rasa bersalah, maksudnya dugem nih, gitu. Itu di dalam hati kayak, ya aku udah jauh gitu. Ngenikmatin dugem, sampai lalu hatinya kayak ada rasa bersalah, gelisah. Tapi nikmat sholatnya pun hilang. Kebayang gak betapa tersiksanya dia? Nikmat ibadahnya hilang, nikmat maksiatnya hilang. Dua nikmat hilang semua. Maka sekarang pertanyaannya akan kembali saya berikan. Kapan mau kembali? Kapan mau pulang? Sekarang ya. Sekarang adalah waktunya pulang. Urusan nanti keluar dari sana balik ke mode normal lagi, terserah nanti. Yang penting selalu hadirkan di dalam hati untuk apa? Untuk mau bertobat. Setiap ini jenengan ya. Ini yang saya harapkan, pesan dari seorang adik-adik ini sebagai penutup. Pesan dari adik ini adalah setiap kali melakukan satu dosa selalu iringi dengan satu taubat. Itu. Setiap kali melakukan satu dosa iringi dengan satu taubat. Iringi dengan istighfar. Dalam keadaan a'udzubillah, mungkin saya dengar jenengan ada yang sampai sebiasa itu makan makanan haram ya. Ada saya dengar katanya sampai udah makan itu udah biasa. Nah, ada di sini bilang ada, di sana bilang nggak ada. Bukan jenengan, ada. Saya nggak bilang jenengan. Setiap kali makan itu dengan sengaja, setelah makan langsung istighfar sama Allah.
Astagfirullahaladzim. Ya, setiap kali mungkin minum, taruh minumannya, istighfar sama Allah. Setiap minum lagi katanya. Nah, yang penting setiap kali atau mungkin buka hijab, buka set, itu sambil lalu kalau perlu, karena dalam momen buka hijab itu kan dosanya terus menerus ya. Itu berarti sifatnya harus terus menerus itu. Jadi buka hijab, tangan pegang zikir. Saya nggak bilang buka hijab itu boleh, tetapi setidaknya ada gitu loh pembanding dosa yang telah dilakukan. Sambil lalu, jadi banyak-banyakin istighfar. Sambil lalu meninggalkan semua selalu iringi dengan taubat. Siapa tahu Allah mencatat jenengan sekalian sebagai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ini sebagai ayat penutup juga, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalaqu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'ah. Dan di sana ada hamba-hamba Allah ya yang mengakui dosanya. Kerjaannya apa? Senantiasa mencampur amalan-amalan baik dengan amalan-amalan yang buruk. Maksudnya bukan mencampur yang hak dan batil, beda ya. Maksudnya adalah kadang-kadang dosa, ya kadang-kadang pahala. STMJ, sholat terus masih jalan. Ini disebut di dalam Al-Quran. Orang-orang yang begini, asallahu ayyatuba alaihim. Siapa tahu ya, moga-moga Allah akan mengampuni dosa mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ya, jangan insecure dengan dosa sehingga malu untuk mengangkat kedua tangan. Jangan merasa diri kita kecil karena dosa yang selama ini dilakukan. Selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah pasti mengerti posisi jenengan-jenengan sekalian. Barakallahu fikum. Wassalim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa alana wa jami'a masaihina wa Wassalim ala sayyidina
ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih semua. Siapa? Dan nafkah itu kalau anaknya anak yatim itu jatuh kepada siapa? Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kewajiban nafkah itu adalah qawamun, sebagai qawam yaitu ar-rijal, kepada siapa? Laki-laki. Karena kelebihan yang Allah berikan dan karena memang nafkah yang wajib bagi dia untuk dia cari dan diberikan kepada istri. Kalau misalkan orang tuanya sudah wafat, dalam hal ini adalah suami misalkan, apakah istri boleh turut serta? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 dinar yang kita berikan kepada fakir, 1 dinar yang kita berikan kepada yatim, 1 dinar yang diberikan kepada miskin, a'zamuha ajran anfaqtahu ala ahli. Dia lebih baik adalah 1 dinar yang diberikan kepada keluarga, dalam bab ini itu anak-anaknya. Jadi kalau seorang ibu mencari nafkah karena memang, mohon maaf sekali, suaminya sudah wafat berpulang, itu jadi soal nggak apa-apa hadirin. Dan itu bukan dihitung nafkah dan wajib bagi istri, tapi dihitung sebagai sedekah. Yang tadi Ustaz Kadam Sidik sampaikan, yang beliau sampaikan tadi tentang soalan bukan wajib tapi mau dilakukan, bukan kewajiban kita tapi mau dikerjakan, itu pahalanya double-double. Jadi seorang ibu yang memberikan sedekah pada anaknya, pahalanya berlipat ganda. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberi taufik pada kita agar kita diizinkan sama Allah bisa bersedekah sebaik-baiknya kepada anak-anak kita. Barakallahu fikum. Soal akhir mawjud ini, apa hukumnya nikah agama? Mungkin nikah beda agama, bedanya mungkin kehapus ya. Oh, cari yang seiman, cari yang seamin. Cari seiman, cari seamin. Karena sesiapa yang dia nikah lalu berbeda agama lalu dipaksakan, maka nikahnya batal. Kalau dia bercampur, dalam bab ini adalah dia urusan ranjang, hitungannya zina. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Tapi Allah menjelaskan juga dalam Al-Quran, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Pokoknya yang intinya, perempuan itu kalau beriman lebih baik daripada wanita musyrik meskipun mereka menambat hati kalian. Pun sebaliknya, laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki yang kafir, walaupun laki-laki itu menarik bagi hati kalian. Jadi iman utamakan nomor 1. Cari yang seiman, cari yang seamin. Jangan beda iman, beda amin. Sebisa mungkin ya hadirin, pegang 2. Kalau kata Nabi, taqdona dinahu khuluquhu fazawijuh. Cari yang memang kita ridho agama, ridho akhlaknya, maka kita bersama beliau. Qadarullah masyafa'al. Kalau sekarang sudah mungkin ya sedang menjalin, semoga Allah memberi taufik untuk berpisah daripadanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Karena kata Rasulullah SAW, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Kalau kita ninggalin sesuatu yang buruk karena Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kakak semuanya semoga dapat keluarga sakinah mawaddah warahmah, dapat jodoh yang salih dan salihah, seraya memuliakan kakak semuanya. Perempuan sebaik apapun akan dianggap sampah di laki-laki yang salah. Upload status hari Sabtu. Diulang. Buat story. Udah siap? Perempuan secantik apapun, sebaik apapun,
akan diperlakukan seperti sampah jika di tangan laki-laki yang salah. Tapi seorang perempuan sesederhana bagaimanapun, asalkan dia taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan berjumpa dengan laki-laki yang tepat, dia akan diratukan dan dimuliakan jika ada di tangan laki-laki yang tepat. Maka mohon pertolongan sama Allah agar kawan-kawan semua dipertemukan oleh laki-laki yang memuliakan, menghormati, dan menjadi sesuatu yang istimewa dalam pandangan beliau. Apa yang istimewa kata Nabi? Yaitu jadi istri yang salihah, karena kata Nabi, ad-dunya mata'u khairu mata'al mar'as salihah. Dunia ini isinya perhiasan. Kalau kita mau tahu perhiasan terbaik, maka perhiasan terbaik itu adalah menjadi perempuan yang salihah. Dan semoga itu adalah hadirin semuanya, insyaallah. Share. Jangan lupa pakai filter.